Shalom, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama Life for God dengan saya Prilly. Saya akan membawakan renungan di pagi hari ini. Untuk itu, mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita satukan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepadanya. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini semua karena cinta kasih Tuhan. Bapa, pada saat ini kami hendak membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya hikmat pengertian boleh Engkau berikan kepada kami, agar kami dapat mengerti dan memahami maksud dan tujuan dari firman-Mu. Dan kami bukan mau menjadi pendengar saja, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di tengah-tengah muka bumi ini. Ampunkanlah seluruh salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Baik teman-teman semuanya, pembacaan firman pada pagi hari ini terambil dalam Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-9. Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-9 yang berbunyi demikian. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Sekali lagi, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Oke, hanya satu ayat saja dan renungan kita saat ini saya berikan tema anak muda yang sesuai dengan firman Tuhan. Teman-teman semuanya, masa muda kata orang-orang itu sudah masa yang paling indah. Ya, masa di mana kita mencoba-coba hal-hal yang baru, yang bahkan sampai membuat kita tidak sadar kalau ternyata kita sudah terjerumus ke dalam jurang kebinasaan. Ya, perilaku-perilaku yang menyimpang di masa muda, entah itu pornografi, narkoba, minuman keras, seks bebas, dan lain-lain sebagainya. Apalagi ya, karena nggak mau dibilang ketinggalan tren gitu kan, ya nggak mau dibilang ketinggalan zaman, akhirnya sampai tren-tren yang jelek-jelek pun yang nggak ada manfaatnya sama sekali juga diikutin. Padahal sebenarnya kita sebagai anak-anak muda sudah tahu ya kalau tren-tren itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Terus nanti kalau sudah di jalan yang salah gitu kan, kita malah bilang, saya kan masih muda. Ya nggak apa-apa. Kita seenak jidat melakukan dosa yang sama berulang kali, berpikir kalau dosa yang kita lakukan sebagai anak-anak muda itu hanya dosa kecil saja. Tapi tidak seperti itu. Seperti salah satu renungan yang kemarin disampaikan bahwa nggak ada dosa yang namanya dosa kecil, dosa sedang, dosa besar. Ya dosa, begitu. Ketika teman-teman semuanya mendengar saya berbicara seperti ini, bukan saya menghakimi teman-teman, no, tidak. Saya juga sudah pernah melewati fasenya teman-teman semuanya. Jatuh bangun dalam dosa bertahun-tahun dan puji Tuhan, sampai sekarang saya juga masih berjuang dari melepaskan diri dari dosa-dosa tersebut. Ya mungkin dari teman-teman juga ya, kita sesama anak-anak muda sampai sekarang belum bisa lepas dari keterikatan dosa. Makanya itu yuk sama-sama berproses diri dan jangan malah bilang, sudahlah gak ada gunanya bertobat. Dosa saya kan udah banyak. Saya gak berharga saya malu mau balik lagi ke Tuhan. Hey, siapa yang bilang kamu gak berharga? Ngapain Tuhan Yesus berkorban di kayu salib susah-susah kalau bukan untuk kita? Iya kan? Makanya itu teman-teman, Tuhan mau kita sebagai anak-anak muda, sebagai tulang punggung gereja, sebagai penerus negeri, sebagai kebanggaan keluarga. Tuhan mau kita itu berjalan sesuai dengan firman-Nya. Dari ayat yang tadi sudah kita baca ya, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ya, firman-Mu ini siapa? Ya, firman Tuhan.
Jadi untuk mempertahankan kita ya, mempertahankan kelakuan kita dan menjaganya supaya tetap bersih, ya kita harus taat dengan firman Tuhan. Rajin baca, merenungkan, lalu melakukan firman-Nya. Teman-teman semuanya yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memang kita hanya membaca satu ayat. Tapi paling tidak ya, atau paling sedikit nih ya, ada 3 hal yang bisa menjadi pedoman untuk kita anak-anak muda agar menjaga kelakuan kita tetap sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, menjaga kekudusan. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16, dan di ayat yang ke-16 berkata bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus. Maksudnya adalah ya merujuk pada ayat yang ke-14, bahwa kita anak-anak muda jangan mudah terpancing dengan hawa nafsu dunia. Dan ketahuilah bahwa hawa nafsu itu tidak melulu tentang pornografi, seks bebas ya teman-teman. Tapi pada ayat yang ke-15 dikatakan bahwa hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidupmu. Ya, ini berkaitan juga dengan hati kita. Jangan kita menyimpan dendam terhadap sesama. Berkaitan juga dengan mulut kita. Jangan sampai kata-kata yang kita ucapkan itu tidak menjadi berkat, tetapi malah yang kita lontarkan itu adalah kata-kata kasar yang menghina ya. Dan malah adalah kata-kata yang sia-sia. Jadi teman-teman semuanya, hendaklah seluruh anggota tubuh kita, seluruh hidup kita ini mau dijaga agar tetap kudus. Memang menjaga kekudusan adalah hal yang paling ribet kalau bisa dibilang ya. Tapi ya, hal yang ribet itu kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita pasti bisa melewatinya. Dan yang kedua teman-teman, Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25 bilang bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah ini teman-teman, kita seringkali lebih memilih nongkrong hangout ke mall daripada ke gereja untuk ibadah pemuda. Ya, bunyi ayat lanjutannya berkata bahwa tetapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah dekat. Kita ditegaskan bahwa kita harus hidup tekun teman-teman. Tekun mengikuti persekutuan ibadah, melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan rohani supaya apa? Supaya iman kita ini lebih bertumbuh. Tidak harus di gereja kok teman-teman. Bisa juga lewat ibadah-ibadah online sekarang kan. Yang diadakan grup-grup chat rohani misalnya seperti Life for God. Seperti komunitas kita ini. Dan yang ketiga teman-teman, kalau kita sudah bisa melakukan hal-hal yang sesuai seperti yang dikatakan firman Tuhan. Nah, yang terakhir, seperti kata 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12 berkata, kita harus menjadi teladan bagi setiap orang percaya dari perkataan, tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Dengan begitu, nama Tuhan akan dimuliakan jika kita bisa menjadi contoh yang baik bagi sesama kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita haruslah menjadi pemuda Kristen yang berkualitas, miliki hidup yang berbeda dari anak-anak muda yang di luar Tuhan. Berani berkata tidak dan jangan berkompromi dengan dosa. Gunakan masa muda sebaik mungkin untuk Tuhan. Do our best, lakukan semua yang kita punya ya, lakukan semua yang bisa kita kerahkan dalam tutur kata, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Kita pemuda Kristen harus bisa mencerminkan pribadi Kristus dan taat melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Baiklah teman-teman semuanya, untuk menutup renungan kita di saat ini, mari kita tutup dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kekal kudus, terima kasih Tuhan. Kami sudah boleh membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu Bapa. Hanya satu ayat saja Tuhan, tapi kami percaya di dalam nama Yesus akan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sebagai anak-anak muda menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu Bapa. Kami mau diproses, kami mau dibentuk, kami tidak akan berkompromi lagi dengan dosa Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak muda yang taat dan setia kepada Engkau Yesus. Kami sadar Tuhan bahwa kami adalah manusia yang lemah. Untuk itu Tuhan, kami minta agar tuntunan Roh Kudus-Mu selalu ada menyertai kehidupan kami. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Bahkan tak henti-hentinya kami mengucapkan terima kasih untuk semua kebaikan, kemurahan, dan berkat-Mu. Inilah kami Tuhan, dengan segala kelemahan dan keterbatasan kami. Ampunilah seluruh salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.